Halo semuanya. Perkenalkan saya Galang. Saya Daska. Saya Gracia. Saya Gilba. Saya Winona. Dan kami dari kelompok 1. Aduh, jadi ingat sesuatu. Apa ya? Meanwhile, Kalahin dia. Yes. Ada aja nih mejanya. Kenapa taruh di sini sih? Jangan-jangan nih meja punya kekuatan batin nih buat balas dendam sama gue. Nggak hilang-hilang sakitnya. Ingat sesuatu? Aku belum ngerjain tugas fisika. Nah, kalian tahu gak sih kalau kejadian yang dialami oleh Galang dan Winona tadi juga termasuk fenomena fisika loh? Loh, kok musibah malah dikaitin sama fenomena fisika sih? Betul itu sakit. Sakit sih, tapi musibah itulah yang membuat seorang ilmuwan, yakni Sir Isaac Newton, untuk menemukan suatu hukum baru dalam fisika. Oh iya, meja yang dipukul sama Winona tadi juga memang memiliki gaya reaksi buat balas dendam sama dia loh. Alah, ada-ada aja sih. Emang gak bener-bener balas dendam sih, tapi gaya reaksi itu yang bikin tangan Winona tadi sakit. Gimana? Keren kan? Nah, supaya nggak makin bingung, simak penjelasan kami terkait fenomena hukum Newton ya teman-teman. Siapa sih Sir Isaac Newton? Isaac Newton adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang mengemukakan 3 hukum yang berkaitan dengan gerak, yang biasa dikenal sebagai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Wah, ternyata ya dengan apel jatuh saja sudah bisa menciptakan 3 hukum fisika ya. Lalu, apa yang membedakan 3 hukum fisika tersebut? Apakah sama-sama berkaitan dengan apel? Tentu saja banyak yang membedakannya dong, dan gak semua berkaitan dengan peristiwa apel jatuh. Hanya hukum 1 Newton lah yang berkaitan dengan jatuhnya apel. Tanpa berlama-lama, langsung kita bahas aja ya. Jadi, hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam atau mempertahankan posisinya. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap atau konstan. Dari bunyi hukum 1 Newton ini dapat dipahami bahwa suatu benda akan berusaha mempertahankan keadaannya pada posisi awal yang ia miliki, di mana benda yang awalnya diam akan terus berusaha untuk diam. Begitu juga jika benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan. Dikarenakan ada kecenderungan untuk mempertahankan posisi semula yang dialami oleh suatu benda, maka hukum 1 Newton ini disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan sebagai sigma F sama dengan 0. Kira-kira apa aja sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa setelah ini jadi buah durian yang dari pohonnya? Ya nggak melulu peristiwa jatuhnya buah dong ya. Penerapan hukum Newton yang pertama yakni sebuah benda yang diam. Ya benar, walaupun benda itu hanya diam, itu sudah termasuk hukum Newton loh. Karena benda yang diam akan tetap diam, begitu pula pada benda yang sudah bergerak. Maka benda itu akan terus bergerak lurus beraturan. Ketika kita menarik cepat, karton yang berada di bawah roll tissue, telur tersebut akan jatuh tepat ke dalam gelas. Dalam kata lain, telur tersebut jatuh tepat pada garis yang sama ketika ia masih diletakkan di atas roll tissue. Hal ini terjadi karena telur tersebut akan terus berusaha untuk mempertahankan kedudukannya. Oh iya, selain itu,
Bumi yang terus berotasi dan berevolusi juga termasuk hukum 1 Newton, sebab rotasi dan revolusi yang dilakukan oleh bumi akan terjadi terus-menerus. Sama seperti mengendarai mobil, sepeda, atau motor, menendang bola ke arah gawang juga merupakan penerapan dari hukum 1 Newton. Bola yang tendang ke arah gawang akan bergerak lurus ke arah gawang. Saat sudah masuk ke dalam gawang, bola tetap akan bergerak ke depan sampai membuat tali pada gawang tertarik ke belakang. Nah, baru setelah itu bola akan berhenti dan kembali diam. Yang terakhir adalah orang malas yang akan tetap malas jika tidak diberi gaya. Hehe, bercanda ya teman-teman. Sebaiknya kita jangan sampai begini ya teman-teman. Setelah memahami hukum Newton yang pertama, yuk simak lagi penjelasan mengenai hukum 2 Newton ya. Bunyinya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Berdasarkan dari bunyi hukum 2 Newton ini, dapat dipahami bahwa suatu gaya benda akan semakin bertambah besar jika diberikan dorongan daya yang searah dengan laju arah gaya benda tersebut. Namun, jika diberikan gaya tolak atau berlawanan arah dari gaya benda tersebut, maka akan memperkecil atau memperlambat dari laju gaya benda tersebut. Dikarenakan terjadi perubahan kecepatan dan perubahan laju pada benda yang mendapat gaya tersebut, akan membuat total gaya dari massa benda dan percepatan benda yang diberikan dapat menyebabkan percepatan dan perlambatan benda tersebut, di mana semakin besar percepatan atau perlambatan yang diberikan akan mempengaruhi arah gerak benda tersebut. Hukum kedua Newton dapat dirumuskan sebagai berikut. Percepatan sama dengan sigma F atau resultan gaya dibagi massa, dan resultan gaya atau sigma F dengan massa dikali percepatan. Selain hukum 1 Newton, hukum 2 Newton ini juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari loh. Apa aja sih? Yang pertama, ketika memindahkan barang dengan gaya dorong yang sama, barang yang ringan akan lebih cepat dipindahkan daripada barang yang berat. Mengapa? Karena tentunya percepatan yang dialami oleh benda berbanding terbalik dengan massanya. Oleh karena itu, benda yang massanya lebih berat pasti memerlukan waktu yang lebih lama untuk dipindahkan dibandingkan dengan benda yang lebih ringan. Saat kita melempar sebuah batu ke arah atas secara vertikal, awalnya batu akan melaju secara konstan ke atas. Lalu, akibat gaya gravitasi, lajunya akan melambat dan berhenti. Batu akan kembali ke bumi dengan kecepatan dari massa batu itu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Tangan mendorong benda-benda yang identik. Anggap saja buku dengan yang seri yang sama. Doronglah satu buku dengan satu tangan. Kemudian, doronglah satu buku tersebut dengan dua tangan. Buku yang didorong oleh kedua tangan akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan satu tangan, bukan? Kita juga merasa jika mendorong satu buku dengan dua tangan lebih mudah, sebab gaya yang diberikan oleh dua tangan 2 kali lebih besar daripada satu tangan saja. Sehingga percepatannya juga menjadi 2 kali lipat. Setelah itu, coba dorong 2 buku dengan 2 tangan. Dalam keadaan ini, percepatannya akan sama dengan mendorong satu buku dengan satu tangan. Karena meskipun gayanya 2 kali lebih besar, tetapi massanya juga 2 kali lipat dari yang pertama tadi. Nah, sepertinya kita sudah sering menerapkan hukum 2 Newton ini ya. Selanjutnya, mari kita bahas hukum 3 Newton. Jangan kemana-mana. Jadi, hukum 3 Newton berbunyi, jika Anda memberikan gaya pada suatu benda, Anda akan mendapatkan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan dengan gaya yang Anda berikan. Secara matematis, hukum 3 Newton dinyatakan sebagai F aksi dan min F sebagai reaksi. Pertama adalah memukul paku menggunakan palu. Palu memberikan gaya aksi, sementara gaya dari paku merupakan gaya reaksi yang didapat dari memukulnya menggunakan palu tersebut. Saat kita memukul paku menggunakan palu, maka saat palu menyentuh paku, palu akan berhenti sesaat atau bisa juga memantul. Gaya berhenti sesaat maupun mantul ini ialah gaya reaksi yang didapat dari aksi palu tersebut. Contoh ini tentu bisa dengan mudah kita temukan dalam kegiatan sehari-hari di sekitar kita.
Ketika berjalan, telapak kaki kita memberikan gaya aksi dengan mendorong permukaan tanah atau lantai ke belakang. Permukaan tanah atau lantai memberikan gaya reaksi kepada kita dengan mendorong telapak kaki kita ke depan, sehingga kita berjalan ke depan. Hal ini juga berlaku ketika kita melompat. Nah, ketika kita melompat, kaki akan memberi gaya ke tanah atau lantai. Lalu, tanah atau lantai tersebut akan memberi gaya berlawanan arah sehingga badan terdorong ke udara. Saat kita melempar bola ke arah dinding, maka bola akan berbalik atau memantul dengan kekuatan yang besarnya sama seperti saat kita melemparnya. Saat kita melempar itu merupakan aksi, dan saat bola memantul merupakan gaya reaksi. Hal ini juga berlaku ketika kita beri bola basket atau bermain kasti. Melepaskan balon yang penuh dengan udara yang keluar dari dalam balon termasuk aksi, yang arahnya tentu ke bawah. Sedangkan balon yang tadi dilepaskan akan mengalami reaksi, di mana reaksi itu adalah pada saat balon seperti tertarik ke atas. Memukul teman, adik, kakak, di sini bisa membuktikan apakah hukum 3 netball berlaku bagi teman, adik, dan kakak. Bercanda ya. Bukan penerapan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mencoba dan sedikit mengeksperimenkan hukum 2 Newton melalui simulasi pet Colorado. Nah, di sini kita kenalan dulu yuk, ada apa aja di sini. Nah, di sini ada orangnya yang akan nanti memberikan gaya. Terus di sini ada bendanya dengan massa 50 kg. Terus di sini juga ada applied force atau gaya yang akan diberikan oleh orang tersebut kepada benda ini, si kotak ini nih. Nah, nanti applied force-nya bisa kita atur mau seberapa banyak dan arahnya mau kemana gitu. Terus di sini juga ada total gaya yang akan diberikan, terus ada percepatannya dan juga kecepatannya. Nah, menurut teori katanya benda akan menambah kecepatannya jika diberi gaya total arah yang sama dengan arah gerak benda. Nah, kita ingin membuktikan apakah teori ini benar atau salah. Ya, walaupun pasti benar sih, tapi apa salahnya jika kita ingin membuktikannya lagi. Nah, jika itu teorinya benar, saya juga ingin bereksperimen. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan benda itu dirubah arahnya dengan gaya yang sama gitu. Langsung aja ya kita mulai. Nah, di sini saya berikan 51 Newton gayanya, namun benda ini belum bergerak karena gaya geseknya sama besar dengan gaya yang diberikan oleh orang tersebut nih. Gaya geseknya sebesar 51 Newton dan gaya yang diberikan oleh orang tersebut ini 51 Newton. Jadi belum bisa bergerak bendanya. Nah, sekarang saya berikan gaya 151 Newton, benda ini bergerak dengan gaya 57 Newton totalnya dan benar kecepatannya naik terus. Nih, percepatannya 1,14 meter per second kuadrat. Oke. Nah, setelah ini saya akan coba apabila orangnya mendorongnya sama 151 Newton juga, tapi ke arah kiri. Apa yang terjadi? Sengaja kita buktikan. Nah, yang terjadi adalah kecepatannya menurun. Lalu, setelah kecepatannya 0, benda ini akan bergerak dengan percepatan yang sama, tapi arahnya yang berbeda. Bisa dilihat di sini, percepatannya jadi negatif karena arahnya berlawanan dari yang tadi. Nah, saya ingin mencoba apabila masanya kita tambah. Apa yang terjadi? Kita tambahin kulkas ya, 200 kg. Kita bisa lihat di sini kecepatannya perlahan-lahan menurun.
Karena apa? Berarti total gaya ini berbanding terbalik dengan masanya. Dan ini bisa dibuktikan ya dengan rumus yang memang sudah kita pelajari gitu. Jadi terbukti ya kalau hukum 2 Newton ini teorinya tuh benar gitu. Terima kasih. Setelah mendengar penjelasan dari awal tadi, kita dapat menyimpulkan Hukum 1 Newton berbicara tentang sifat yang dimiliki benda dalam mempertahankan posisi atau keadaannya, yang disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. 2. Hukum 2 Newton berbicara mengenai hubungan antara gaya konstan benda terhadap percepatan yang timbul pada benda tersebut, serta hubungan antara massa benda terhadap percepatan yang ada akibat gaya konstan benda. Ketiga, hukum 3 Newton berkaitan dengan aksi-reaksi, di mana jika suatu benda diberikan gaya aksi, benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar, tapi arahnya berlawanan dengan gaya reaksi. Ketiga hukum Newton ini memuat berbagai fenomena fisika. Dengan mempelajarinya, kita mendapatkan banyak sekali manfaat, mulai dari mengetahui sebab ban molekuler, tangan terasa sakit setelah menghantam meja, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman sudah paham ya mengapa kedua musibah di awal tadi termasuk fenomena fisika. Nah, kalau begitu sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat sekaligus menghibur. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ucapan, atau penjelasan yang keliru. Sampai Sampai jumpa di lain waktu. waktu.